Pak, kita kemarin habis narik data jumlah analis di TFF. Jumlah channel. Jumlah channel. Puluhan ribu dong kok itu. Iya, tapi kita spesifik. Legend itu ada ratusan. Ratusan. Master apalagi banyak. Ribuan. Apalagi elite. Wah, udah jangan tanya kalau itu. Banyak banget Pak angkanya. Yang mau kita tanya, kira-kira menurut Pak Tito, kenapa sih jumlah subscribernya nggak merata? Iya Pak. Kan Ke channelnya gini, itu doang. Iya. Ntar dulu nih, meratanya sampai mana dulu nih? Enggak, gini. Kalau dibilang meratanya sampai ke elit, nyerah langsung. Ya. Bener. Kenapa? Yang jadi analis saja setiap bulan tambah banyak. Sejak orang-orang tahu income jadi analis ratusan juta. Iya. Iya. Nah, kalau itu. kira-kira langsung tuh yang jadi analis. Ya. Kita Bener, ngomong, iya kita master sama legend ya Pak. Iya, kita pengen spesifik ke master dan legend. Iya. Merata master. di master dan legend. Iya. Oke. Kan memang tujuannya jadi seorang analis kan tujuannya income-nya nanti dari subscriber dong. Iya. Ya. Nah, kita kan pengen juga dong. Ini supaya subscribernya merata, apa yang harus kita lakukan? Iya. Ya kan? Yang kita pengen tanya dulu nih ke Pak Tito, kira-kira kenapa Pak? Menurut pandangan Pak Tito ya? Iya. Ya. Penyebabnya? Penyebabnya. Ya investor nggak minat lah. Kalau itu benar, jawabannya benar. Ya karena kan kalau dibilang apa yang harus kita lakukan nggak fair nih. Harus dilakukan dari dua pihak nih. Dari kita dan analis dong. Ya udah Betul. Pak, Ya gini kan? aja Pak, langsung dibahas. Kita udah pernah bahas ini tapi dibahas ulang aja Pak. Oke. Yang diminatin sama investor yang kayak gimana? Yang pasti yang konsisten. Kunci utamanya cuma konsisten. Ya benar Iya sih, kan? fokusnya ke foto Pak. Konsisten ini banyak faktor kan Banyak Pak? macam. Sekarang gini. Yang kita lihat, Leo narik data. Lu juga narik data. Gue juga narik data nih. Bahkan kemarin kita baru meeting manajemen. Iya. Ya. Iya kan? Lebih konsisten jumlahnya benar lebih banyak. Orang-orang yang konsisten benar-benar ngebangun portofolionya, bisa membatasi loss-nya. Atau konsisten, yang penting ngejar TF point-nya. Gini, maksudnya ngejar TF point dari mana? Kita bisa lihat datanya. Ternyata Asun dan Mecil dan teman-teman investor benar. Seabrek-abrek channel yang setelah cash out langsung ambruk. Kalau itu ya, kemarin juga Setelah ada cash datanya. out, abis itu loss-nya besar. Cash out, loss-nya besar. Ya. Ya kan, mau itu di level elite, mau itu di level master. Legend nggak terlalu, apalagi centang hijau. Karena Dibatasi. oleh sistem. Kan? Tapi di level elite dan level master, ini marak banget. Yang begitu habis cash out, tiba-tiba loss gila-gilaan. Ya kan? Benar. Dari kita otomatis menyimpulkan apa sih? Lah, kok ini seakan-akan targetnya cuma mau TF point ya? Ya itu. Ya Kan benar. gitu? Benar. Ya dari sisi investor jadi mikirnya nggak berani. Nggak berani, otomatis. Resikonya bisa lebih daripada 100%, bisa 200%, 300% bahkan. Makanya, jadi kalau bilang nggak merata ya investor kan juga nggak bodoh. Kita semua naruh duit, kita maunya duit kita berkembang, ya kan? Tapi nggak bikin kita was-was. Maunya safety. Maunya safety, Iya. gitu kan? Ya nggak safe amat nggak apa-apa lah, ya kan? Selama masih apa ya bisa ditolerir. Batas aman lah, kita punya batas Kan aman gitu. masing-masing. Bahasanya resikonya terukur. Betul. Sementara kan investor nggak banyak kasih feedback, nih roller coaster mereka ngebahasainnya. Ya, Kan lagi profit gede, lagi loss juga nggak kira-kira. Mereka nggak mau. Ya. Kan itu yang faktor utamanya. Sekarang penyebabnya itu apa? Penyebabnya oke kita bisa ngeliat nih kok ngejarnya TF point-nya tahun ini dari mana? Itu buktinya habis cash out kayak nggak takutin sama loss. Oke. Bodoh amat gitu ya langsung ya. Iya begitu habis cash out bisa hilangnya langsung 2 medal, 3 medal, 4 medal. Nggak takut-takutin sama loss. Iya. Gitu kan? Kayak seolah-olah toh udah cair ini. Kan gitu ya? Ya, toh 2-3 bulan aman. Ya. Dari data sih ngomongnya begitu ya. Ya, ya mau dibilang enggak kok saya sebenarnya saya bikin portofolio. Sebenarnya saya mau menjaga. Dan kemarin saya kepleset aja, kemarin saya hilaf aja, kemarin saya revenge aja. Intinya revenge. Iya. Kan gitu. Iya. Iya kan? Masa iya nggak tertarik sama analis-analis yang jelas-jelas income-nya puluhan juta atau bahkan ratusan juta? Apa sih yang mereka lakuin? Tinggal ditiru loh. Kan gitu. Bahkan ratusan juta pun konsisten loh. Iya. Konsisten. Terus-terusan. Gitu. Jadi penyebab utama yang kayak begitu-gituan roller coaster ini gak jauh-jauh sebenarnya
banyak orang ataupun banyak dari teman-teman kita investor bilangnya, oh ini channelnya terlalu agresif. Ya. Bilangnya. Ah, iya, benar. Bener gak sih? Benar. Menurut gua pribadi, itu bukan agresif. Kemarin pas meeting pun gua bantah, itu bukan agresif. Ya. Agresif ya agresif. Revenge bukanlah agresif. Lain nih kalau revenge. Dua hal berbeda Iya, kita nih. memang harus pisahin. Iya, gitu kan. iya. Revenge ya revenge. Nah, tapi kalau kita ngomongin agresif, Pak, agresif itu apakah memang dinilai wajar kalau memang dia dari awal memang karakteristiknya seperti itu? Wajar. Kalau di tengah-tengah ada perubahan jadi agresif, misalkan ada 1 bulan yang tiba-tiba sinyalnya banyak. Nah, karena gini Pak, dia bisa alasan loh Pak. Ini memang marketnya lagi begini lah. Momentum. Marketnya momentum. Iya. Sini suruh ngomong depan muka saya. saya bongkar portofolionya. Tinggal lihat dong. Maksudnya gini. Kalau kita dari tadi kayak Leo bilang, dari awal gayanya agresif. Agresif di sini berapa? 50 signal, 100 signal sebulan. Agresif dong. Iya, agresif. Iya kan? Tapi memang konsisten seperti itu menggunakan misalkan time frame-nya H1. Iya kan? Iya. Karena time frame H1 otomatis signalnya banyak. Betul. Kita nggak heran. Iya, itu Tapi wajar. dalam segala kondisi dia pun begitu. Ya kan? Dalam segala kondisi. Baru memungkinkan dia jadi nggak agresif kalau apa sih? Kalau kondisi marketnya nggak sesuai sama dia. Misalkan, gua karakternya trend. Marketnya ranging. Heeh. Begitu marketnya ranging, emang gua nggak bisa ngasih signal. Emang gua nggak bisa trading. Harusnya kebalikannya ya. Iya. Harusnya bukan jadi agresif, malah jadi slow down. Jadi slow down. Ya. Ini yang terjadi kebalikannya loh. Di mayoritas, di 90% analis, yang terjadi kebalikannya. Begitu lagi loss, tiba-tiba agresif. Benar nggak? Ya. Iya. Benar kan? Iya. Sebenarnya bukan karakternya agresif. Bedanya apa sih sama orang-orang trading yang kalau lagi profit, takut dia profitnya hilang. Ya kan? Akhirnya masuk market lagi takut-takut atau awal greedy. Awal greedy, segreedy-greedy-nya orang nggak akan lebih agresif dari orang revenge. Segreedy-greedy-nya orang nggak akan. Masuk akal. Sangat masuk akal. Sama nih teman-teman, coba sama-sama introspeksi diri, review diri sendiri, atau bahkan tanya teman-teman, nonton video-video orang lah, ya kan? Saat kita lagi greedy, trading kita lebih banyak, baru profit nih mau lagi, baru profit nih mau lagi, bener? Berapa sering sih sama begitu profit kita jadi loss? Berasanya kayak, aduh masa loss nih? Harus buru-buru balik kan? Iya. Bisa kali ya. Oh ya, greedy itu terjadi ketika memang kita lagi profit. Ya, Revenge itu lagi loss. agresif, berubah agresif saat kita lagi loss. Jadi Iya. revenge pasti. Iya. Tapi akan jauh lebih agresif orang lagi loss. Jadi gue bilang penyebab utama orang nggak konsisten di aplikasi kita, di analis-analis kita, revenge-nya masih nggak terkontrol. Oh. Agresifnya nggak masalah, revenge-nya. Revenge karena apa? PR. Mungkin beberapa faktor. Oh, nggak memenuhi target bulanan nih. Ya kan? Oke. Masih mikirnya setiap bulan harus naik level. Benar nggak sih? Ya. Itu mayoritas sih Pak. Karena semua ngejar level. Ini dulu banget kita bahas nih padahal. Kalau selalu mikirnya setiap bulan harus naik level, setiap bulan harus naik level, setiap bulan harus naik level. Emangnya chart kita yang gambar? Kalau chartnya nggak sesuai, momentumnya nggak ada, nggak bisa profit, nggak bisa profit aja. Dan monthly loss itu wajar kok. Money loss itu wajar. Atau satu bulan profit kita lagi dapat gede sekali, bulan berikutnya nggak nyampe 70%, wajar. Kan gitu. Yang jadi masalah adalah saya harus naik level. Itu yang dipikirkan analis-analis. Iya, seakan-akan kalau nggak naik level itu Kayak kayak ada beban. kayak ada yang kurang gitu. Ya. Kenapa yang dikejar naik level? Biar bisa cash out. Benar. Bener kan? Bener. Kenapa kalau lagi loss buru-buru mau dibalikin? Biar bisa cash out. Karena nggak bisa cash out kalau nggak naik. Bener? Bener. Padahal kalau sebenarnya kalau kita mikir secara sehat, pikiran kita lagi jernih nih ya. Kalau sampai lagi revenge, itu lagi kondisi lagi loss, kita agresif, itu minusnya bisa seberapa gede loh? Iya. Betul. Sekarang gini lah. Gini maksudnya teman-teman kalau
teman-teman kita ya, teman-teman analis. Kalau cuma mikirnya sebatas, oh biar bisa cash out, biar bisa cash out, biar bisa cash out. Oke. Kita profit lalu kita ambruk. Langsung hilang 3 medal, hilang 4 medal. Sekali loss besar sekali, dalam artian. One day kita nyampe ke master. One day kita nyampe ke legend. Katakanlah setelah 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian, atau seumur aplikasi kita. Nyampe juga ke legend, gitu kan. Kok investornya nggak mau ya? Kan itu. Iya, portonya Portonya begini loh. udah hancur duluan. Iya, ngalahin detak jantung orang. Iya. Investor mana yang mau? Benar. Banyak sih investor yang akhirnya mundur. Akhirnya investor mundur duluan. Kenapa? Karena ya kita sendiri deh. Gimana kita mau subscribe? Tapi kita tahu sejak awal nih bakal jantungan nih sama nih analis. Iya. Analisnya hanya mikirnya, yang penting gua cash out loh. Yang penting saya bisa cash out sekarang loh. Bukan mikir bahwa suatu hari nanti investor akan ngelirik atau enggak portofolio ini. Bener dong? Benar. Kenapa kita selalu ngebatasin? Coba deh batasin loss 1 medal. Coba deh batasin kalau loss paling enggak sesuai loss bulanan kita. Itu biar portonya tuh kalau lagi naik turun cuma tek, gitu kan? Naik turun dikit gini. Iya. Jadi investor juga berselera ngelihatnya. Kan gitu. Iya. Oke lah nggak cash out dulu sementara atau cash outnya mungkin kecil. Setelah terima subscriber berapa hasilnya? Ya, mikirnya jangka panjang gitu. Udah terima dari subscriber sih itu bukan ngomong 1 bulan doang. Iya, udah Itu panjang. berkelanjutan. Betul. Orang yang pernah cash out, wow gue pernah cash out 50 juta gede banget nih. Sama yang 20 juta tapi per bulan gedean mana? Yang konstan terus-terusan. Makanya itu udah faktor utama. Karena selalu mikirin di cash out. Yang kedua masih banyak. Kalau ini banyak nih, gue lihat nih. Analis-analis itu apa ya? Gampang kepengaruh. Kepengaruh sama banyak hal sih. Enggak. Di sini gue berani simpulin. Mungkin analis rajin nonton video kita. Rajin juga nonton video yang lain. Dikombinasiin. Ya, dalam artian di sini mungkin rajin ngikutin perkembangan market. Oke. Rajin mengikuti isu-isu market, rumor yang beredar whatsoever. Nah, atau bahkan rajin berkumpul dengan komunitas. Iya, itu bisa. Kan, saling sharing. Udah. Lalu mereka ngeliat nih. Dan ini benar-benar terjadi, relate banget dengan kondisi sekarang. Contoh di kondisi sekarang. Wah, lagi didesas-desusin, rumornya di mana-mana emas akan naik terus. ya. Ya kan? Berita. Ya. Beritanya lagi banyak beredar. Terus mentor-mentor gitu kan juga banyak yang bilang, wah ini emas akan naik terus. Ya, sampai mana udah gak ada yang tahu lah. Waktu 4.000 ada yang bilang sampai 5.000. Begitu 5.000 ada yang bilang sampai 6.000. 6.000 ntar ada yang bilang sampai 7.000. Terus aja. Ada yang bilang sampai 15.000, Pak. Iya. Terus aja begitu kan. Gak ada habisnya. Udah si analis ini yang saya kesal kadang-kadang. Ini analis punya portofolio lebih bagus dari mentor-mentor yang gak punya portofolio. Masih juga dengerin omongan mereka. Setuju lagi. Bener Gue setuju. Ya gitu kan. Iya. Yang kalau kita berpikir jernih ya, kita berpikir kritis ya. Saya juga bisa kok untuk ngomong emas akan nyampe 20.000. Tungguin aja. Iya. Entah kapan loh. Iya. 20 tahun lagi, 30 tahun lagi juga bisa. Makanya. Iya. Emas akan ke 20, nggak tahu turun dulu ternyata. Iya. Ya. Dan di sisi analis ini kelihatan banget karena nanti saya terangin kenapanya. Nanti gue bilang. Di sisi analis seakan-akan begitu ada isu beredar, rumor beredar, apalagi mentor-mentor yang sampai ngomong, Iya. emasnya bakal naik terus. Seakan-akan hari ini juga naik nih. Iya. Seakan-akan sesegera mungkin akan naik nih. Langsung buka TFApps, Karena kelihatan iya bener. masuk ke menu sinyal, pilih channel, posting. Ya. Dan apa ya? Asumsinya kayak dibilang, emas mau ke 6.000. Wih, bentar lagi 6.000. Dia nggak mau ketinggalan momen. Nggak mau ketinggalan momen. Buru-buru posting. Gitu kan? langsung. Kelihatan dari mana sekarang? Yang paling kelihatan adalah analis-analis yang pengguna breakout. Paling kelihatan. Tadinya ordernya buy stop selalu. Stop order. Stop order. Ya kan? Ini kita nemuin banyak banget nih yang ada buy stop, ada sell stop tadinya sesuai gaya iya. kita. Tiba-tiba buy stop, buy limit. Nggak ada sell-nya. Mau dapat di trend, mau dapat juga di ranging. Enggak.
turun sekalipun mereka yakin naik. Oh. Iya, kalau ini. Berarti nggak sesuai metode kan sebenarnya itu? Udah nggak sesuai metode. Kita bisa lihat kok. Lately, belakangan ini, begitu marketnya naik, signal banyak. Market lagi turun, signal nggak terlalu banyak. Berasa nggak? Ya. Ya kan? Apalagi- Data udah kita tarik juga tuh. Posisinya juga kan timpang banget Pak. Betul, dalam artian analis-analis pun nggak segitu confident untuk nge-sell. Iya. Hanya analis-analis yang konsisten, yang mereka tetap nge-sell sesuai metodenya. Ya. Ya. Tapi analis-analis lain yang tadi kita bilang masih labil, ya kan? Itu tiba-tiba kok ini analis tadinya bagus, pakai buy stop, sell stop, sekarang malah buy limit. Yakin banget market akan naik. Lagi turun di buy lagi, lagi turun di buy lagi, lagi turun di buy lagi. Gitu loh. Kalau mau dibilang, oh iya saya belajar metode baru, nggak mungkin ya. Alah. Masa langsung dipraktekin? Lucu itu hal yang lucu sih. Iya, Lebih ke memang ya FOMO sih. Makanya. Kalau mau konsisten kan kita konsisten sama metode kita juga dong. Seharusnya kan. Benar. Dengan kita sebenarnya pakai breakout doang, ikutin tren doang. Kalau emang naik terus dapat juga kok. Nggak perlu berusaha dapat harga di bawah. Iya. Ya kan? Iya. Jadi yang kita memprihatinkan ya. Ini analis-analis punya portofolio. Levelannya juga bahkan juga nggak cuma elit loh, master-master juga. Masih kepengaruh omongan mentor-mentor yang nggak punya portofolio. Padahal untuk mencapai ke level dia yang sekarang kan bukan proses yang singkat kan. Aduh, gue berani bilang adu trading lebih jago analis kita kok daripada mentor-mentor itu. Ya portonya jelas. Portonya jelas. Portonya jelas. Legend aja udah tahun. Itu dia. Itu. Iya. Sekarang gue mau tanya Pak. Tadi kan dari Pak Tito udah menjelaskan kan kenapa pemerataan subscriber ini belum terjadi. Solusinya Pak, supaya tadi kan penyebabnya banyak tuh. Solusi untuk penyebab yang tadi Bapak sebutin. Dari yang nggak konsisten, portofolionya ambruk. Iya ambruk. Solusi nggak jauh-jauh. Pertama, paling mudah diucapkan, paling sulit dilakukan. Apa tuh? Mindset dong. Oke. Mindsetnya apa sekarang? Bergabung di aplikasi kita jadi analis itu mau apa? Tujuannya ya. Tujuannya. Kalau cuma mau cash out, terjadi terus nih kayak sekarang. Kalau cuma mikirin bahwa oh ya lumayan nih memenuhi kebutuhan bulanan, terjadi terus yang sekarang. Kita udah bahas ini soalnya udah cukup lama. Betul. Karena gini, ini dari 2024 ya kita bahas soal mindset, tapi sampai sekarang ini kayak pola yang berulang gitu loh. Betul. Makanya kan kita selalu bilang itu harus dipaksa. Kan gitu. Iya, Pak. Kalau ngomong soal mindset dan tapi ini harus dipaksa, setuju. Iya. Gue sangat amat setuju. Kenapa? Ya kita ada kemarin itu kita ada perubahan dari Pips ke VP. Buktinya semua nyesuaiin kok. Iya betul. Awal sih gejolak. Awal gejolak. Begitu kita jadiin VP, orang wah sekarang dipersulit lah, inilah, itulah segala macam. Legend jadi 100 loh. Iya, legendnya Hasilnya Kan gitu. naik banyak. Ada yang income-nya, aduh kalau puluhan juta udah banyak banget lah. Ada yang income sampai ratusan juta, ada yang sampai 300-an juta loh. Per bulan. Ya. Itulah hasil paksaan. Itulah hasil ngerubah mindset. Gitu kan? Jadi mindsetnya jelas nih kalau dari kita maunya mindsetnya apa? Tujuan bergabung di aplikasi kita, oke, awal belajar dibayar, clear, jelas. Ya. Ya kan? Belajarnya untuk jadi apa sih? Analis profesional atau trader profesional? Trader profesional. Kan itu harusnya pelabuhan terakhir nih. Ya, sebenarnya pilihannya cuma dua sih, Pak. Analis profesional atau trader profesional. Ini kita ada kata-kata profesionalnya nih. Betul, tapi kan kenapa barusan gue bilang pelabuhan terakhir sebenarnya trader profesional. Analis profesional, biar gimana pun, itu duitnya dari orang lain. Ya. Iya. Benar nggak? Betul. Ya. Jadi analis di TF sekalipun, ya umur kita sama nggak kan itu aja. Ya. Ya kan, TF-nya sih ada terus, aman. Gitu kan, tapi kan kalau pengen lebih belum tentu. TF cuma maunya segitu bayarnya, kan gitu. Ya. Itulah kalau analis profesional. Begitu trader profesional, kan duitnya suka-sukanya dia.
Unlimited gitu Duit ya. gua berapa, gua sanggup berapa, gua berani ambil risiko berapa, income unlimited. Iya. Harusnya ke situ pelabuhan terakhir. Iya, tapi kan pada kenyataannya kan sekarang dari dua ini analis dan trader ada kata-kata profesional. Yang terjadi saat ini kan masih banyak. TF point profesional. Nah itu Ini pola yang gimana berulang. Pak supaya ya tadi ya mindsetnya berubah. Iya. Oh tenang, kalau itu tenang. Udah ada keputusan dari BOD. Jadi Oke. kemarin kita meeting manajemen, kita apa ya? Kita mau merumuskan beberapa hal. Akhirnya kita dari BOD ngambil langkah tegas. Oke, step pertama kita akan apa ya? Akan ubah dulu nih aturan tentang TF point-nya. Oke. Step pertama. Itu dulu. Kalau ini kejar TF point, ya kan? Ya udah TF point-nya aja yang kita hajar. Hajarnya dari mana? Oke. Nah gitu kan? Ya. Kita hajar pertama, kita ngelihat banyak banget teman-teman analis yang patokannya yang penting bisa cash out, yang penting bisa naik level, yang penting nyampe target. Iya. Ya kan? Pada akhirnya nggak akan pernah dapat subscriber. Bener. Kayak gitu. Kenapa nggak akan pernah dapat subscriber? Sama-sama di emas. Ya kan? Yang satu 500 pips, satu 1000 pips, satu 2000 pips. Investor pilih mana udah gitu aja. Ya kalau kondisinya sama-sama bisa membatasi loss, udah pasti 2000. Udah pasti. Udah pasti itu. Ya kan? Kalau sama-sama bisa membatasi loss. Kan gitu. Nah. Dari situ kita mikir dong. Berarti analis-analis yang 500 pips ini nggak akan pernah bisa bersaing nih sampai 2000 pips. Kalau pairnya sama ya, Pak ya. Kalau sama-sama emas. Ah. Ya kan? Kenapa mereka bisa cuma 500 pips? Ya orang asal dia memenuhi syarat dia stop kok. Kan Gimana? gitu. Iya. Udah jelas teman-teman analis yang lain yang pada menghasilkan dari subscriber jumlah pipsnya besar. Dan itu achievable. Dan kelihatan sih Pak, jumlah pipsnya besar dan terulang. Itu memang ya Iya. real rata-rata average-nya segitu. Betul, berarti kan itu achievable kan? Ya. Enggak, kalau misalkan kita bahas soal besar, kan ada juga loh Pak yang sampai puluhan ribu. Puluhan ribu kita nggak bahas lah. Puluhan ribu kan bukan konsisten. Konsistennya berarti ya. Yang konsistennya kita bahas nih. Yang lebih menarik itu yang justru yang konsisten. Iya. Iya. Ya kan? Yang memang rata-rata dia setiap bulan profit ya masih Iya di dalam dong. jangka rata-rata, bisa naik, bisa turun sedikit. Betul, Oke. makanya gue pakai contoh kan 500 ribu, 2000, gue nggak ngebahas yang puluhan ribu lah. Puluhan ribu one time, nggak kepake juga, investor nggak doyan juga. Iya. Ya kan? Berarti kan analis udah punya contoh nih. Ya. Oh yang laku tuh yang begitu. Kalau kita ngomong dari sisi barang ya, seakan-akan kayak barang produsen, yang laku tuh yang begitu, jadilah produsen yang begitu. Sekarang kan kalau untuk kondisi sekarang udah ada contohnya Pak. Tapi ya mungkin dilihat iya, tapi tidak jadi contoh. Karena Fokusnya tujuannya salah TF juga. point. Iya. Ya kan? Oke, jadi dari BOD ketok palu pertama, kan waktu itu kita pernah bilang, aturan VP dibuat berdasarkan daily range gold. Benar. Ya kan? Oke. Daily range gold udah membesar nih. Jauh. Iya, Bener kan? Tahun kemarin sih jauh. Karena untuk dapetin VP di gold yang tadinya 1000 pips misalkan, butuh 2, sekarang mungkin cuma butuh satu signal. Kan gitu. Juga bisa nyampe. Pergerakannya sih memang berubah jauh sih. Ya. Kan? Dah. Nih kita apa? Pertama kita rubah gold tadinya VP-nya 0,5 jadi 0,2. Dah, mau stop sana silakan. Oke. Ya kan? Kalau patokannya adalah biar naik level, biar nyampe VP-nya, berarti VP-nya kita kecilin. Sesuai dengan daily range. Bukan dikecilin sih Pak, itu mah penyesuaian. Penyesuaian doang Pak itu. Iya, penyesuaian gini. Kalau di kacamata kita penyesuaian. Iya, penyesuaian. Betul. Gue ngomong dari kacamata analis nih. Oh Iya iya kan? Analis kalau kita bilang penyesuaian, pasti mereka bilang alah penyesuaian, pasti gitu kan. Iya, padahal datanya Nah. jelas. Sekarang kalau gue ngomong, belajar dibayar yang bayar siapa? Gua kan. Iya. Iya. Ya kan, gue kecilin mau apa? Biar lu nyampe target. Lu kalau patokan lu cuma nyampe target, ini kejar target. Targetnya segini sekarang. Biar jadi kualitas barangnya sama nih, Iya. sama analis-analis yang lain. Beneran dipaksa nih. Beneran dipaksa. Kan
kan ngeluh nggak kebagian subscriber. Mau kebagian subscriber kan? Ya. Jadi kayak gitu tuh. Seru nih. Dikasih panduannya malah. Iya. Ada panduannya jelas secara sistem tuh. Biar subscriber jadi mau, segitu tipsnya. Ya. Jangan segini. Kan gitu. Ya, Gampang dong. Benar. ya. Nah, itu Harusnya. Satu. Yang kedua sekarang, angka pengalinya pun kita rubah. Angka pengalinya. Yang tadinya dari poin yang dihasilkan, ya kan? Dari pips yang dihasilkan kan ada angka pengali tuh masing-masing level, VP-nya berapa. Ya, di-convert jadi VP dulu. Ya, ini juga kita rubah, kita kecilin. Oke. Gitu loh, biar kalau patokannya ngejar TF point, ngos-ngosan kali ini. Kalau patokannya ngejar TF point ngos-ngosan. Ngos-ngosan. Pilihannya cuma satu. Ya kan? Portofolio hancur. Pilihan dua, portofolio hancur atau jaga aja portofolio, nggak usah ngos-ngosan, tapi nanti dapat subscriber. Dah. Kalau dia sengaja ngejar TF point, butuh berapa kali ini? Iya. Mau income yang sama nih, ya kan? Wah, gue kemarin terima 10 juta, cuma cukup dengan berapa pips? Kan kita angka pengalinya kita potong kali ini kan? Nah, mau sama-sama hasil 10 juta, kali ini kejarnya berapa pips? Jauh dong, Jauh. ngos-ngosan dong. Kalau ngos-ngosan, artinya resikonya portofolionya hancur dong. Iya. Karena dipaksa. Maksain, Dia maksain. nyari-nyari momen. Iya. Oke. Iya kan? Artinya nggak usah kejar-kejar sampai ngos-ngosan. Jaga aja portofolionya. Duit terbesar dari subscriber, biar ngerti kali ini. Oke. Kan mau kebagian subscriber. Iya. Solusi untuk kalau misalkan pengali TF point-nya berubah, VP-nya daily range-nya berubah, ya kan? Pengali VP-nya juga berubah. Apa solusi untuk analis-analis yang memang ngejar ya kayak kemarin ya, profitnya 10.000 pips. Solusinya apa, Pak? Tetap akan ada dong. Ya pengalinya dikecilin, ya pipsnya aja digedein. Ya nggak apa-apa, silakan. Kalau yang bagian itu, gini. Ini kan solusi tadi bilang, solusi langkah pertama nih. Langkah pertama, langkah tercepat, berhubung kemarin kita udah bahas di video juga. Oke. Ini yang langsung berlaku efektif per Maret. Oke. Dah, soal VP-nya tadi nih. Ya kan? Tapi yang sebenarnya masih kita kaji, kemarin di manajemen pun kita ngomong terang-terangan, itu banyak. Banyak. Tapi Ya kan kan? yang belum ada yang ketok palu tuh, Pak. Belum masih banyak yang masih Karena semua kita tarik data, kan? dikaji. Kita tarik data. Dan contoh apa aja yang masih kita kaji ini. Salah satunya yang masih kita kaji adalah apakah double signal masih akan kita berlakukan atau enggak. Ya kan? Oke. Oke. Kalau sekedar banyak tuh kan yang ngeluh, oh sekarang emas pergerakannya nyampe 1000 pips. Besarin dong, target TP-nya boleh sampai 1000 pips. Lah kan boleh 2 signal. Iya. Iya kan? Gunakanlah itu untuk ngejar 1000 pips. Sekarang digunain, Pak. Tapi bukan untuk ngejar 1000 pips. Untuk ngejar TF point. Iya. Sebenarnya di harga yang berdekatan, benar-benar selisihnya cuma 100 pips, dimasukin lagi. Iya. Kan gitu. Jadi ini masih dalam pertimbangan, masih kita kaji. Apakah signal double masih akan kita berlakukan atau enggak? Kan gitu. Kita cari datanya. Ya. Oke. Lalu apakah sistem pengurangan medal masih sama atau enggak? Medal 1, medal 2, medal 3, medal 4, medal 5, medal 6, sampai medal 7. Ya kan? Karena kalau kita pikir-pikir, sampai hilang medal 4 aja investor udah nggak selera. Ngapain kita mikir sampai medal 7 ya? Iya makanya. Kan gitu kan? Bener. Mendingan hilang medal 4 kayaknya channelnya lenyap aja deh. Itu lagi kita pertimbangkan. Pertimbangin. Dalam artian kita paksa nih, yang masih nggak bisa ngontrol diri, masih habis itu cuma ngaku dosa, iya maaf ya saya revenge, kan gitu kan. Kita juga akan minta maaf. Iya maaf ya channelnya kita hapus. Iya. Saya pernah lagi Pak, ada yang minta maaf begitu. Banyak. Baru yang nge-DM gue banyak deh. Ya kan ngaku dosa, channelnya hilaf apa segala macam gitu-gituan lah. Kan kali ini revenge ya udah. Kalau masih terus-terusan revenge, mungkin lagi kita pertimbangin. Channelnya pun kita lenyapin sekalian. Gitu loh, mendingan kita fokus sama yang sedikit. Ya. Sesuai dengan pembahasan video kemarin. Ya. Ini masih dipertimbangin ya guys. Masih dipertimbangin kalau yang ini. Oke, berarti kurang lebih gambarannya yang bisa diajak kerjasama akan tetap digandeng. Iya. Kalau yang nggak bisa udah
nggak ada ampun dong Pak. Yang nggak bisa diajak kerja sama paling mentok cuma bilang TF udah nggak mampu bayar, TF mau bangkrut, begitu doang kan? Iya. Dari gua akan bilang bodo amat. Bener loh. Iya. Sekarang gini, dari sisi kita ya, dari sisi TF ya, dari sejak kita keluarin aplikasi pertama kali, semua hal yang kita ucapin kita deliver. Saat kita bilang kita bisa bikin orang punya income 60 juta per bulan, berapa banyak orang yang income 60 juta per bulan sekarang? Sekarang sekarang udah 60 banyak. juta gampang Pak. Sekarang 60 juta gampang, bahkan ratusan juta per bulan. Kita deliver bagian itu. Kan di saat kita bilang bahwa dalam belajar kuncinya adalah jangan kebanyakan metode. Tapi lakuin berulang-ulang yang penting. Itu kita deliver dan orang-orangnya semua jadi. Ya, Gitu lah. muncul orang yang konsisten. Konsisten. Saat kita bilang kita membangun ekosistem apa yang kita bangun? Investornya gimana, analisnya gimana? Semua yang kita ucapin kita deliver. Sekarang udah sangat jelas Pak. Betul. Jadi kalau saya pribadi nggak akan tuh kuping jadi panas hanya karena kata-kata TF udah nggak mampu bayar, TF udah mau bangkrut gitu kan? Nggak peduli. Saya balikin sekarang. Berapa banyak dari kalian, teman-teman analis semua saya tantang nih yang puluhan ribu jumlahnya, yang setelah kerja 2 tahun, 3 tahun, income-nya 200-an juta per bulan. Nggak, sulit. Dah. Itu sangat sulit sih. Sangat sulit kan? Di sini ada. Dan udah ada buktinya. Udah ada buktinya. Dan Gitu lah. jumlahnya nggak sedikit. Jumlahnya nggak sedikit. Jadi dari kita akan bilang balik kan, ya yang mau-mau aja. Yang mau-mau aja, nggak apa-apa jumlahnya jauh lebih sedikit. Yang bener-bener bisa ngeliat pucuk gunungnya nih. Wah, di sini ngebangun karir 2 tahun, 3 tahun. Ngalahin gua kerja 15 tahun ya selama ini ya. Hasilnya sangat jelas. Iya kan? Iya. Ngarahin direktur-direktur dari perusahaan-perusahaan gede nih. Ratusan juta per bulan. Per bulan loh. Iya. Bener dong? Win-win. Win-win. Jadi udah benar-benar fokusnya ya kita fokus ke orang-orang yang memang bisa Kita bina. dibina, bisa Mau diajak ngeliat jangka kerjasama, panjang. Mau jangka jangka panjang. Good Pak, saya setuju. Semua pasti setuju. Kalau nggak setuju juga kayak tadi gue bilang bodo amat. Kan gue jelas deh kali ini gue ngomong dengan sangat-sangat sakleknya. Belajar dibayar, yang bayar gue aturan gue. Ayo lo. Ya memang benar sih. Bener. Justru ya dari sudut pandang gue akan jadi salah ketika gue yang menuntut bayarannya. Ya. Nah, gue dibayar kok, gue dikasih satu peluang, lu bisa ngejalanin ini, lu bisa konsisten dibayar. Ya harusnya kan gue nggak bisa menuntut, gue maunya pokoknya dibayar sekian. Ya dia mau nuntut dia yang bikin aplikasi lah.